Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Doa saya kita semua tetap selalu bergantung kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa orang yang bergantung kepada Tuhan pasti diberkati. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak akan pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak demikian dengan orang yang mengandalkan dirinya, kekuatannya, yang hatinya jauh dari Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ada di padang yang tandus. Bahkan Alkitab menubuatkan dalam kitab Yeremia, dia tidak akan pernah mengalami saat dan masa-masa yang baik. Karena itu apapun yang sedang kita hadapi, situasi seperti apapun yang tidak baik, tidak ideal, Tuhan tetap baik. Lihat Tuhan dan carilah Dia, dan kita terus mengandalkan Dia. Karena itu kita sudah belajar bahwa ciri-ciri orang yang rohani, manusia rohani punya ciri. Kita sudah belajar bahwa cirinya dia punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa, karena pandangannya, hatinya, paradigmanya berubah, mulai berubah kepada pandangan kekekalan, sehingga kita akan mulai terbeban terhadap manusia. Kita tidak egois lagi, kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kita mulai terbeban akan jiwa-jiwa. Dan kita sedang belajar ciri yang kedua, yaitu tentang masalah respon atau reaksi. Reaksi kita, manusia rohani, orang-orang yang telah dewasa, respon kita itu tidak lagi berespon daging. Biasa melakukan apa yang biasa kita lakukan. Marah, stres, depresi, sakit hati, ingin membalas, menghakimi orang. Tetapi ciri atau kita dewasa atau tidak kelihatan daripada respon kita. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat dari kitab Mazmur pasal 3 ayat 1-5. Kisah Daud ketika dia mengalami satu keadaan yang betul-betul tidak baik. Karena anaknya sendiri memberontak dan mengkhianati dia, mengambil kerajaannya, bahkan ingin membunuh Daud sebagai ayahnya. Saudara bisa bayangin, tidak ada hal yang paling menyakitkan, melukai, kecuali orang yang terdekat dengan kita melukai dan mengkhianati kita. Tidak ada hal yang paling menyakitkan kecuali pasangan kita mengkhianati kita, anak kita, orang tua kita. Ada banyak kehancuran yang terjadi Bapak Ibu ketika orang-orang yang terdekat dengan kita mengkhianati kita. Ada banyak anak-anak muda yang akhirnya terlibat dengan narkoba waktu dia melihat papa mamahnya bercerai. Ada banyak saudaraku, ibu-ibu, wanita-wanita jadi pelacur ketika suaminya mengkhianati dia terluka. Dia berespon daging, hancur hidupnya. Karena daging hanya akan membawa pada kematian, maut. Karena itu kita belajar dari dua tokoh di dalam Alkitab. Yang pertama Daud, kita lihat Mazmur 3 ayat 1-5. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku." Temanya adalah Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Dan dia berkata, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung yang kudus Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menolong aku." Jadi lihat Bapak Ibu, sebuah respon yang luar biasa di tengah situasi yang betul-betul sulit, betul-betul sukar, betul-betul dalam situasi yang tidak baik. Kita melihat bagaimana Daud, saudaraku, di sini orang mengatai dia, nggak ada lagi pertolongan Tuhan daripadanya. Orang menghina dia, mengejek dia. Tapi yang menarik di dalam ayat yang ke-6, "Aku membaringkan diri lalu tidur." Biasanya orang kalau punya masalah tidak bisa tidur Bapak Ibu. Stres, depresi, kenapa. Nah, di sini kita lihat bahwa ciri orang yang dewasa, ciri orang yang berohani Bapak Ibu, manusia rohani, responnya itu tetap tenang, tetap bisa tidur. Tidur itu adalah sebuah berkat. Alkitab berkata dalam Mazmur 127 bahwa jika bukan Tuhan yang membangun, jika bukan Tuhan yang menjaga, sia-sia orang membangun dan menjaga.
Dan di situ dikatakan ya, dalam Sulaiman berkata bahwa Tuhan memberkati kekasihnya waktu tidur. Jadi kalau saudara nggak bisa tidur, nah ini saudara perlu cek, jangan-jangan saudara reaksi-reaksi perundungan saudara cuma dari daging. Karena yang kita lihat di sini, Daud tetap bisa tidur. Aku membaringkan diri lalu tidur. Saya pernah ingat punya persoalan, punya masalah, waduh tiap malam nggak bisa tidur Bapak Ibu, jujur. Ada ketakutan, ada kecemasan sedemikian rupa. Apakah saudara masih bisa istirahat, masih bisa tidur saudara? Di tengah pandemi ini, di tengah ekonomi yang goncang, di tengah banyak orang ketakutan, mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan, mulai berespon, mulai bangun dan isi pikiran kita. Pikirkanlah kebenaran, bukan hanya berpikir positif, tapi berpikir kebenaran. Daud bisa istirahat, berbaring, dan tidur. Jadi kita lihat respon, reaksi kita harus tetap bisa tenang dan istirahat. Yang kedua, kita melihat contoh Yesus. Di sini dikatakan dalam ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yesus di tengah puncak penderitaan, ayat ini berkata Bapak Ibu ya, Dia tidak punya dosa, tidak berdosa, tidak ada tipu daya, tetapi Dia diperlakukan menjadi kutuk, diperlakukan sedemikian rupa di atas kayu salib. Dan dalam penderitaannya, ayat ini berkata, di dalam mulutnya ketika tidak ada dosa, tidak ada kata-kata yang apa gitu ya. Di sini ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Artinya orang yang sudah dewasa dalam Tuhan, manusia rohani, tidak melakukan yang sama ketika dia diperlakukan. Kalau saudara dihina, nggak perlu balas hina. Kalau saudara dicaci, nggak perlu balas caci. Kalau saudara disakiti, jangan nyakitin lagi. Jadi kita bukan hanya menyakiti, tetapi kita menjadi berkat. Dan ayat ini berkata, ketika ia menderita, biasanya orang dalam tekanan akan keluar dirinya yang sebenarnya. Siapa diri saudara? Lihatlah ketika saudara sedang direndahkan, dijatuhkan, sedang dalam tekanan sedemikian rupa, maka yang asli akan keluar. Nah, orang yang rohaninya atau manusia rohani, ketika ditekan sekalipun, dia tidak membalas caci dengan maki. Dia tidak mengancam, tetapi dia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kita lihat respon-respon yang luar biasa yang kita pelajari hari ini. Bahkan di ayat yang ke-21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saya berdoa supaya kita semua bisa mengikuti jejak Yesus, mengikuti pola yang sudah ditunjukkan kepada kita oleh Daud. Dia tetap bisa tenang dalam keadaan di mana Absalom sedang mengambil tahta dan kerajaannya. Karena itu apapun yang sedang menimpa saudara, apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara, mari kita tetap tenang, andalkan Tuhan. Dengan diam bertobat, dengan tenang, di situ ada kekuatan, di situ ada keselamatan, kata Yesaya 30 ayat 15. Karena itu mari, apapun yang sedang kau hadapi, saudara panggil nama Tuhan, datang sama Dia, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan saat teduh ini, dimanapun mereka berada. Biar ketakutan, kecemasan Tuhan ganti dengan damai, dengan sejahtera yang melampaui akal menguasai hidup kami, sehingga kami bertumbuh di dalam reaksi dan respon yang benar, tidak membalas, tidak mencaci maki, tapi kami menyerah kepada Tuhan, dan ada ketenangan sehingga kami tetap bisa tidur nyenyak apapun yang terjadi. Tekanan-tekanan boleh datang, tetapi Tuhan ada bersama dengan kami. Buka mata hati kami untuk bisa melihat Engkau Tuhan, dan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami mungkin situasi yang buruk, yang jelek bagi ukuran kami manusia, tapi kami mau berkata Engkau baik ya Tuhan. Kalau ada yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan. Bahkan kalau ada yang kena COVID, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, COVID tidak bawa kematian, tapi bawa kemuliaan Tuhan. Bahkan ada yang sakit jantung, paru-paru mungkin, kakinya, sendi-sendinya, aku katakan hari ini di dalam nama Yesus jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, pimpin tuntun kami sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.